Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Nadia Siregar dari Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 1 dengan NIM 0101233171. Di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas tentang memperkenalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terminologi hadis. Membahas tentang hadis. Secara etimologi, hadis merupakan bentuk masdar yang berarti komunikasi, cerita, percakapan, baik dalam konteks agama maupun duniawi, atau dalam konteks sejarah, peristiwa, dan kejadian aktual. Penggunaan dalam bentuk kata sifat atau objektif mengandung arti: 1. Al-Jadid, yaitu sesuatu yang baru. 2. Al-Khobar, yaitu berita atau yang dipercakapkan atau dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Yang ketiga, Al-Qorib, yaitu sesuatu yang dekat. Menurut M.M. Azami, penggunaan kata hadis dari sudut kebahasan dalam Al-Quran ini antara lain: yang pertama, komunikasi religius, pesan atau Al-Quran sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-Zumar ayat 23. Yang kedua, cerita duniawi atau kejadian alam pada umumnya sebagaimana terdapat dalam Quran Surah Al-An'am ayat 68. Yang ketiga, cerita sejarah historical stories sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Taha ayat 9. Dan yang keempat, rahasia atau percakapan yang masih hangat sebagaimana terdapat dalam Quran Surah At-Tahrim ayat 3. Secara terminologi, ahli hadis, ahli usul fikih berbeda pendapat dalam memberikan pengertian hadis. Di kalangan ahli hadis sendiri ada beberapa definisi yang berbeda. Ada yang mendefinisikan hadis adalah segala perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perbuatan dan ahliwalnya. Yang kedua, sunnah. Secara etimologi merupakan jalan lurus dan berkesinambungan yang baik maupun yang buruk. Sebagaimana yang dapat dilihat dari perkataan Rasul yang berbunyi, barang siapa yang merintis suatu jalan yang baik, maka ia akan memperoleh pahalanya dan juga pahala orang yang mengamalkannya sesudahnya. Tidak mengurangi yang demikian itu akan pahala mereka sedikit pun. Dan siapa yang merintis jalan yang buruk, ia akan menerima dosanya dan dosa orangnya. Secara terminologi yang digunakan muhaddisin, sunnah adalah segala sesuatu yang dikaitkan dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berbentuk perkataan, perbuatan, takrir, bentuk fisik, moral, maupun perjalanan hidup, baik dilakukan sebelum diangkat menjadi Nabi, atau seperti tahabus di Gua Hiro, maupun sudah menjadi Rasul. Yang ketiga, khobar. Khobar menurut bahasa berarti al-naba, yaitu berita. Sedangkan menurut istilah terdapat 3 pendapat, yaitu: yang pertama, khobar adalah sinonim dari hadis, yaitu sesuatu yang disarankan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi perkataan, perbuatan, takrir, dan sifat. Yang kedua, khobar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah berita yang datang dari selain Nabi, atas dasar dengan muhaddisin. Yang ketiga, khobar lebih umum dari hadis. Hadis adalah sesuatu yang berasal dari Nabi, sedangkan khobar adalah sesuatu yang datang dari Nabi atau selain dari Nabi atau orang lain. Pendapat ini maka seorang ahli al-hadis. Yang keempat, atsar. Secara etimologi berarti baqiyat al-syal, yaitu sisa atau peninggalan sesuatu. Sedangkan pengertian secara terminologi ada 2 pendapat. Yang pertama, atsar secara sinonim dari hadis, yaitu segala sesuatu yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, atsar berbeda dengan hadis, yaitu yang berbunyi sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang berarti terdiri atas perkataan dan perbuatan. Dari keempat pengertian tentang hadis, sunnah, khobar, dan atsar sebagaimana diuraikan di atas, dapat ditarik suatu pengertian bahwa keempat istilah tersebut pada dasarnya memiliki kesamaan. Maksudnya, segala sesuatu yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan. Kedudukan dan fungsi hadis. Dari segi keberadaannya, sebagai wahyu dan sumber yang wajib diamalkan isinya, sunnah sejajar dengan Al-Quran, dan dari segi tingkatannya, ia berada berdampingan dengan Al-Quran, karena ia berfungsi menjelaskan, sebagaimana Allah berfirman yang artinya, dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, supaya mereka memikirkannya. Quran Surah An-Nahl ayat 44. Sekian video pembelajaran yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.